You're really some pervert. You're in this. Hey, yo, check it. Stroker's about to get the doc. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami di channelnya Fun Movie Channel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Prison Break yang sekarang masuk ke episode 5. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Intro. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Di awal film, kita diperlihatkan Michael yang sedang ditato. Dan di dalam tatonya itu terdapat 3 kata. Apa yang dimaksud dengan ketiga kata itu? Nanti kita bakalan tahu semuanya. Berpindah ke Pop yang didatangi oleh kedua agen pas pampres itu. Tujuan mereka tiada lain untuk memindahkan Michael Scofield dari penjara ini. Seperti yang kita tahu, Michael sangat dibutuhkan oleh Pop untuk membantu menyelesaikan miniaturnya. Sehingga Pop mempertahankan Michael agar tidak pindah penjara. Setelah itu, Kellerman memberikan amplop yang berisi sepotong sejarah tentang Pop, yang dimana kata Toledo adalah kata yang menakutkan bagi Pop. Smart man, Warden. Terlihat juga dalam amplop itu, ada foto mayat seorang remaja laki-laki bernama Will Clayton. Namun yang menjadi pertanyaan, apa itu Toledo dan siapa mayat laki-laki itu? Kita akan mengetahuinya nanti. Di ruangan IP, Michael, John, Lincoln dan Sucre sedang berkumpul. That was not our agreement. Tujuan mereka ada di sini adalah untuk menentukan keputusan antara English Fix atau versi. Namun yang terjadi, mereka sangat bimbang untuk membuang salah satu dari ketiga kata itu. And how exactly are you supposed to pull this? Berpindah ke sel. Sucre, hold up. Ternyata, Pop sudah menunggu Michael di dalam dengan hasutan yang dibuat oleh Kellerman sebelumnya. Pop jadi merasa bahwa Michael bukan hanya merampok bank saja, melainkan ada kasus lain yang dia sembunyikan. Michael semakin ketar-ketir, karena bau toilet itu longgar, sehingga terjadi sedikit kebocoran. Ditambah lagi informasi bahwa Michael akan dipindahkan ke penjara Stateville. Sebelum itu, Michael meminta waktu 3 minggu setelah Lincoln Burroughs dieksekusi. Pop terkejut, karena dia baru tahu bahwa Lincoln adalah kakaknya. Namun Pop tidak bisa berbuat apa-apa, karena Michael melawan pihak yang jauh lebih besar darinya. Alhasil, Michael tetap akan dipindahkan besok. Di keesokan harinya, Pop kembali melihat isi amplop tersebut. Sepertinya, Pop mengenali wajah remaja lelaki itu. Di gereja, Lincoln kehilangan harapan karena dia tahu tentang pemindahan Michael. You know, I had made my peace with what was coming. Namun bukan Michael Scofield namanya, jika dia tidak memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi. Just have a little faith. Kembali ke Nick dan Veronica yang sedang meneliti rekaman yang diduga palsu atau sudah diedit. Dalam proses pengungkapan fakta itu, terlihat statement duduk dalam mobil dengan waktu yang cukup lama seolah sedang menunggu seseorang. Lalu datanglah Lincoln yang langsung menembaknya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa pistol dengan peluru 9 mm tidak membuat hentakan? Lalu ketika Lincoln keluar dari bingkai kamera, datanglah lagi seorang pria yang diduga pelaku settingan untuk menjelaskan celana penuh darah yang sudah ditaruh di apartemennya. Jadi gini, rekaman ini sudah diedit, namun bukan editan biasa. Orang yang datang kembali setelah Lincoln keluar dari bingkai kamera itu bukanlah Lincoln. Adegan itu dibutuhkan untuk memperkuat bukti bahwa Lincoln pelakunya. Veronica berkata, lalu bagaimana membuktikan bahwa rekaman ini adalah editan? Nick membalas, dia mengenal seorang pria. Sin berpindah ke penjara.
Saat jam makan tiba, John menghampiri Michael karena telah mendengar gosip yang beredar tentang pemindahan Michael ke penjara lain. Michael berkata kepada John, dia butuh kunci saat kepala penjara pergi pukul 5 sore. Setelah itu dia duduk bersama D.B. Cooper. Michael meminta informasi dari D.B. Cooper untuk mencegah proses pemindahan narapidana. Kenapa D.B. Cooper? Karena Michael tahu dia sudah mendekam dalam penjara ini selama 30 tahun. Menurut D.B. Cooper, Michael harus mengajukan mosi yang disebut putusan sela. Karena dengan mosi itu, seseorang bisa mengklaim hampir semua hak konstitusionalnya. Bisa tentang masalah lingkungan, alergi atau religius. Karena mosi itu juga, seseorang tidak bisa dipindahkan hingga pengadilan mendengarnya. Pada saat Dr. Sarah melakukan pemeriksaan terhadap Lincoln, dia mendengar informasi bahwa Michael dan Lincoln adalah kakak adik. Tak lama kemudian, Pop mendapat mosi dari Michael. Walaupun mosi itu ditolak, menurut aturan akan butuh 30 hari untuk memprosesnya. Itu artinya, Michael bisa melanjutkan rencana pelariannya. Tak perlu waktu lama, Michael langsung memulai kembali aksinya. Dia akan masuk ke dalam lubang toilet itu. Karena lampu sel masih menyala, Sucre menutupinya dengan cucian mereka. Di lapangan penjara, terjadi sedikit kericuhan. Dan itu adalah akal-akalan John untuk menduplikat kunci yang ada pada salah satu sipir. Berpindah ke Michael, yang sudah berada di balik sel. Dia kembali melihat tatonya untuk mengetahui jalur pelariannya. Lalu dia menaiki setiap tingkatannya untuk mencapai atap. Saat dia akan melakukan sesuatu, seseorang keburu datang. Sucre di selnya sangat panik karena Michael pergi terlalu lama. Orang yang masuk itu ternyata adalah teknisi yang ingin beristirahat. Michael bersembunyi tepat di atas kepala teknisi itu. Dengan santainya, teknisi itu menghisap rokok tersebut. Beruntung, Michael dapat kembali ke selnya tanpa diketahui siapapun. Di selnya, anak buah John mengisi cetakan kunci menggunakan bahan plastik yang dilelehkan. Kembali ke Veronica dan Nick yang menemui seseorang yang ahli dalam bidangnya. Menurutnya, rekaman itu sangat bersih dan tidak ditemukan bekas editan. Akan tetapi, ketika adegan Lincoln menembak, disitulah pria ini mendengar ada kejanggalan dalam audionya. Those levels should be dancing. A room that size would give you... Audio itu ternyata palsu. Jadi menurut pria ini, audio itu seharusnya bergelombang dan bergema. Jadi kesimpulannya, audio itu direkam di tempat yang berbeda. Sebelum dirinya bersaksi, pria ini ingin melihat rekaman aslinya. Beralih lagi ke Michael yang ditanya oleh Pop tentang mosinya yang berisi alergi sinusitis kronis atau infeksi bakteri. Mengenai pemindahan Michael, Pop beralasan kendali lalu lintas. Waktu menunjukkan pukul 5 sore, waktunya Pop untuk pergi. Namun Michael tidak bisa meninggalkan ruangan itu, dikarenakan lem penopang miniaturnya belum kering. Di depan ruangan, sipir dan sekretaris Pop malah bercinta. Kebetulan sekali, karena hal itu Michael akan memanfaatkan situasi. Di sisi lain, John juga akan melakukan tugasnya. Sesampainya di rumah, Pop kedatangan tamu yang tidak diundang. Mereka adalah Claire dan Daniel. Kembali ke John yang berhasil menciptakan kunci duplikat ruangan Pop. Setelah itu, dengan raut muka full senyum Michael bergabung dengan napi lainnya. Terungkap di sini, ternyata Toledo adalah sebuah nama daerah. Di Toledo lah Pop mempunyai anak dari selingkuhannya. Anak itu bernama Will Clayton yang ditemukan telah tewas. Yang menjadi pertanyaan, apakah tewasnya Will ada kaitannya dengan Pop? Karena ancaman itu, Kellerman menegaskan untuk segera menghilangkan berkas Michael Scofield. Do everything you can to hold on to this one.
I will. Alhasil, mosi itu dilenyapkan oleh Pop. Kembali ke penjara. Lincoln didatangi oleh Sarah untuk diperiksa keadaannya. Karena Sarah tahu bahwa Lincoln adalah kakak Michael. Dia mengajukan pertanyaan tentang riwayat penyakit keluarganya. Menurut Lincoln, Michael tidak mempunyai riwayat penyakit apapun. Di sini Lincoln sangat tegang, karena dia tahu penyakit Michael adalah settingan. Dari mulut Lincoln terungkap masa lalu Michael. Bahwasanya, dia ditelantarkan seumur hidupnya. Ayah yang pergi dari kehidupannya, ibu yang mati muda, serta Lincoln yang sekarang akan dihukum mati. Beralih ke Michael yang kembali melakukan aksinya, kali ini dengan perhitungan waktu kurang dari 15 menit, Michael akan melakukannya dengan maksimal. Pop mendatangi gereja dan bertemu dengan pendeta. Terungkap di sini, Will adalah penjahat dan pecandu karena kurang pengawasan dari ayahnya. Dia tewas akibat kecelakaan. Dan yang Pop sesali, dia bahkan tidak bisa melihat anaknya itu dikuburkan. Scene berpindah ke Veronica dan Nick yang mendatangi kantor arsip negara. Mereka meminta rekaman asli kejadian Lincoln. It's 296 SPE. Kabar buruknya, ruangan tempat menyimpan berkas itu bocor dan mengubur semua berkas yang ada di sana. Kembali ke sel. Suker sangat tegang karena waktu penghitungan narapidana dimulai. Sedangkan Michael belum juga kembali. Terlihat Michael yang sudah bisa mencapai rooftop penjara. Blake yang melakukan penghitungan menemukan Michael tidak ada di selnya. Schofield. We got a runner. Semua lampu penjara dinyalakan. Status siaga diberlakukan. Adegan pun sangat menegangkan. Ketika Blake bertanya kepada Sukra tentang keberadaan Michael, sipir yang menjaga ruangan kepala penjara berkata, dia ada dalam ruangan. Namun ketika dicek kembali, Michael tidak terlihat. Sementara itu, disinilah Michael akan mengetahui jalan mana yang akan digunakan ketika status siaga diberlakukan dan berapa waktu yang diperlukan untuk pelariannya. Terlihat banyak polisi yang datang melalui jalan Inggris dan jalan Persi. Sedangkan Fetch terlihat sapi. What's going on? You're in the ward. Terkejutlah kita ketika Michael sudah berada di dalam ruangan kepala penjara. Kalkulasi lagi-lagi menentukan prestasi. Namun kabar buruknya, Pop mengabarkan bahwa Michael akan tetap dipindahkan dengan alasan ada kesalahan dalam berkasnya. Just give me the time. Kembali berpindah ke Veronica dan Nick yang baru sampai di apartemennya. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat pintu apartemennya terbuka. Ternyata salinan rekaman itu hilang. Veronica menganggap Nick Severin adalah bagian dari mereka. Are you okay? Karena dialah satu-satunya orang yang tahu tempat penyimpanan rekaman itu. Saat tiba waktunya sarapan, Sukra disuruh keluar dan Michael disuruh tetap di sel menunggu penjemputnya datang. Di sini Michael meratapi nasibnya. Dia pun meninggalkan baut itu dan origami ciri khasnya. Dengan tangan dan kaki diborgol, Michael diseret keluar. Semua yang terikat rencana pelarian Michael merasa harapannya sirna sudah. Namun di luar dugaan, Pop datang dan membatalkan pemindahan Michael. Alasannya, kesehatan Michael, yaitu sinusitis.
dan terlihat bila mana Michael jadi dipindahkan. Di luar sana sudah ada Clement dan Daniel menunggunya. Dan Pop sepertinya sudah siap menghadapi konsekuensi yang akan dihadapi nanti. Sampai di rumahnya, Pop berkata pada Judy istrinya, bahwa ada seseorang yang akan dia ceritakan. Apakah dia akan menceritakan Will Clayton? Kita akan tahu nanti. Berpindah ke wanita parubaya yang memerintah Clement. Dia mendapat kabar bahwa pemindahannya tidak berhasil. Karena hal itu, wanita ini sangat kecewa. Dan dia akan menggunakan cara cepat untuk menyingkirkan Lincoln. Cara cepat seperti apakah itu? Dan film pun berlanjut ke episode 6. Bagaimanakah rencana pelarian Michael? Akankah berhasil? Kita nantikan saja di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam dan sampai jumpa.